sorga. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita semua diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Yanes Sahertian Singjoa SSI. Ungkapan situasi. 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka putus asa menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah sedih menjadi sukacita, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah kegagalan menjadi berhasil, merubah segala hal dan membuatnya indah. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita. Pada hari ini, hari ke-40 sesudah Paskah, kita semua datang untuk bersujud sembah, merayakan hari Kristus naik ke sorga. Ia naik ke sorga untuk menerima kembali tahta kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Yang Maha Mulia.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita habiskan ibadat kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita akan membaca nas pembimbing yang terambil dari Mazmur 47 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9 secara silih ganti. Beginilah bunyi firman Tuhan. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus melimpahi kamu. Dan melimpah atasnya juga. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Jemaat, marilah mengaku semua kesalahan dan dosa kita. Jemaat mengaku secara pribadi sambil diiringi musik.
Ya Tuhan Yesus, kami mengaku segala kesalahan dan dosa. Kami tahu bahwa Engkau adalah Raja atas semesta, tetapi kami lalai menyerahkan diri kepadamu dan enggan hidup kami diperintah oleh-Mu. Kami selalu berpikir dan bertindak menurut keinginan hati. Kami mau agar Tuhan memulihkan keadaan kami sesuai waktu yang kami tentukan. Padahal waktu Tuhan selalu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kepadamu kami memohon. Yesus, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami merancang banyak hal bagi hidup dengan akal pikiran kami. Kami mengandalkan kekuatan untuk mewujudkan semua rencana kami. Kami gagal untuk memahami bahwa Engkau telah menentukan masa dan waktu untuk melakukan apa yang telah Tuhan rencanakan bagi hidup kami menurut kuasa-Mu. Kepadamu kami memohon. Ya Yesus, Tuhan dan Raja, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami tidak siap menjadi saksi-Mu. Engkau telah berjanji untuk memberi Roh Kudus agar kami mampu melayani keluar batas-batas gereja atau jemaat kami. Tetapi kami lalai dan mengabaikannya. Kami melayani hanya di lingkungan gereja atau jemaat kami. Padahal ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kehadiran kami untuk memberi damai sejahtera. Kami terlalu berpikir dan melihat ke langit dan sangat kurang melihat ke bumi. Kepadamu kami memohon. Setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 yang menyatakan demikian. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umat-Ku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan
dosa telah berlaku. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 yang menyatakan demikian. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan puji-pujian dari vokal grup Hosana. Tuhan yang ajaib.
kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa, ya Kristus pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami untuk mendalami kekayaan firman-Mu pada saat ini, dan berkati serta urati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Kiranya dengan kuat kuasa Roh Kudus Allah sendiri, hamba-Mu dimampukan untuk berkata-kata. Bersabda ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53 yang mengatakan Yesus naik ke surga. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, walaupun kita berjumpa melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera Malang ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita di hari kenaikan Yesus Kristus ini berbicara tentang berpisah untuk berjumpa kembali. Hari ini seluruh umat Kristiani itu merayakan
dari peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Dan pada saat itu para murid ada bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus pun juga memberkati para murid-murid. Kita perhatikan di ayatnya yang ke-50 dia katakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Secara tegas mau dia katakan bahwa sebelum Yesus Kristus naik ke surga, dia memberkati para murid-murid. Berkat yang Yesus berikan adalah sebuah jaminan. Ini janji berkat, bukan janji main-main. Tetapi ini adalah sebuah janji berkat, jaminan perlindungan dan pemeliharaan dan pimpinannya atas mereka, atas murid-murid, lalu atas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita ingat peristiwa dalam karya Layan Yesus, bagaimana dia memberi makan 5.000 orang, ya kan 5.000 orangnya dengan 5 roti dan 2 ikan. Betul. Lalu ada sisa berapa bakul? 15 bakul. Berapa? 12 bakul ya. Ada sisa 12 bakul. Kalau sekarang malah tidak ada sisa. Kita semua bawa plastik dari rumah. Jadi sekali lagi kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-50, Yesus memberkati, memberikan sebuah jaminan. Dan jaminan yang sama pun itu juga Yesus berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita telah menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa sampai hari ini. Dan itu bukan hal yang baru. Ketika Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya, itu hanya sebuah kelanjutan dari kebiasaan. Dia akan terus memberkati kehidupan kita, sama seperti ketika dia memberkati kehidupan para murid-murid. Dan setelah Yesus terangkat ke surga, ayatnya yang ke-51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka, lalu dia terangkat ke surga. Para murid merasa takjub, tetapi mereka tahu bahwa Yesus akan menggenapi janjinya untuk mengirimkan Roh Kudus kepada mereka. Roh Kudus yang akan menjadi penghibur bagi mereka dan yang akan memampukan mereka untuk menjadi saksi Kristus. Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Dan Roh Kudus yang sama ini juga, itulah yang juga akan menghibur Bapak Ibu Saudara dan saya. Para murid-murid yang dulunya kebingungan dan tidak berdaya karena kematian Yesus ini mulai merespon. Kenaikan Yesus Kristus ke surga itu direspon dengan menyembah Dia. Ayatnya yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka tahu benar bahwa Yesus adalah Tuhan, Anak Allah yang memang layak untuk menerima puji dan sembah. Lalu mereka pun mulai berani menyatakan diri sebagai pengikut Yesus dengan berdiam di dalam bait Allah sambil memuliakan Allah. Ayatnya yang ke-53 dia katakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini merupakan
Dan kuasa Roh Kudus itulah, gitu ya. Kuasa Roh Kudus itu yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam pikiran kita, itulah yang akan menyertai kita, itulah yang akan menguatkan kita, itulah yang akan menuntun kita, bahkan menopang dan menolong kita dalam segala hal. Apalagi dalam masa-masa sulit ini. Dan ketika dia naik ke surga, Yohanes 14 ayat 3 katakan, dia menyediakan tempat bagi kita, sehingga kita tidak perlu takut lagi bahwa kita di dunia ini sendirian. Tidak. Ada Allah yang tetap bersama-sama dengan kita dalam setiap gumul, dalam setiap persoalan kita. Dia pergi menyediakan tempat begitu indah bagi kita. Tinggal kita tunggu tiket sampai yang mau pergi duluan, ya kan? Tinggal kita tunggu tiket saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selagi kita hidup di dunia ini, kita harus melakukan tanggung jawab iman kita sebagai orang percaya. Apa tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Yaitu bersekutu. Persekutuan itu penting, peribadahan itu penting. Dan bukan hanya secara ritual saja, tetapi harus juga aktualnya. Apa aktualnya? Yaitu bersaksi, menjadi saksi Kristus itu yang tidak dibatasi oleh tembok-tembok gereja ini. Harus berani keluar menyatakan kasih Kristus bagi orang lain, dan harus mau melayani dalam ketulusan dan keikhlasan. Itulah yang harus kita kerjakan, sambil tetap menjaga kehidupan kita agar tetap berada dalam ketaatan kepada perintah dan ketetapannya. Kenapa? Sebab Yesus yang naik ke sorga itu akan kembali. Dia akan kembali. Lalu ketika dia kembali, maka pada saat itulah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Setiap karya layan kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini, semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, selagi ada kesempatan, gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, lalu lakukanlah yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut
masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari tanah darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat hidup kami. Pada hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu atas penyertaan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang telah menolong dan memampukan kami untuk kami boleh ada dan berada sampai hari ini. Bahkan kami bersyukur juga di hari kenaikan Yesus Kristus ini, Engkau boleh berbicara kepada kami melalui sabda kebenaran firman. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, untuk kami boleh menampaki kehidupan kami di sepanjang hari-hari yang akan kami lalui. Kami percaya bahwa melalui peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga ini, bukan berarti Engkau meninggalkan kami lalu Engkau membiarkan kami bergumul sendirian di tengah-tengah dunia ini. Sesuai dengan sabda kebenaran firman, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau sekali-kali juga tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau pergi untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan ketika Engkau datang kembali, kami pun telah siap untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kami lakukan di dunia ini. Terima kasih Bapa yang di surga, materai karena kebenaran firman ini di dalam roh hati kami yang paling dalam, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi mampukan kami juga Tuhan untuk menjadi pelaku daripada sabda kebenaran firman Tuhan yang hidup. Saat ini kami bertunduk di hadapan-Mu ya Allah. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu, baik mereka sebagai kepala rumah tangga, kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan hikmat dan kelancaran dalam segala aktivitas mereka, sehingga mereka juga boleh mendapatkan berkat-berkat yang berasal daripada-Mu. Bahkan kami sebagai ibu rumah tangga pun kiranya diberkati dan diberikan hikmat dan kesehatan di dalam mengurus rumah tangga kami, di dalam kami mendidik anak-anak kami. Berikanlah kami kesabaran ya Bapa. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami Tuhan, baik anak-anak yang berada dalam kandungan, anak-anak yang berada dalam masa-masa pendidikan, bahkan anak-anak kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri penilaian akhir tahun. Kami berdoa juga Tuhan, agar mereka diberikan hikmat, kepandaian, kemampuan untuk menjawab setiap soal-soal dengan baik. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami, baik yang berada bersama-sama dengan kami ataupun yang terpisah jauh dari kami karena pekerjaan, karena
dalam nama Yesus, kami mohon kiranya Engkau musnahkan virus ini, agar kami kembali dapat hidup normal. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, berkatilah para medis, berkatilah anggota Polri dan TNI, agar mereka diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Ya Allah Bapa yang di surga, di dalam rangkaian doa syafaat kami ini, kami ingin menyerahkan sepanjang kehidupan kami. Biarlah Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan tetap menopang kami hari demi hari, sehingga dalam perjalanan hidup yang kami lalui ini, kami tidak berjalan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi ada satu kekuatan yang terus menopang kehidupan kami. Kami serahkan hidup dan keberadaan kami ini, bahkan gereja GPI Sejahtera yang kami cintai ini, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita bersyukur kepada Allah karena Dia selalu melimpahkan berkat dan anugerahnya bagi kita. Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Mari menyatakan syukur melalui pemberian sukacita.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke surga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima dan kuduskan persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yesus Kristus anak Allah naik ke surga, dari sana Dia memerintah, menjadi Raja Dia berkuasa selamanya. Haleluya, pujilah namanya. Yang dihina dan tersisa Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terima